Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris Mukhtar, dosen tetap Program Studi Manajemen Universitas Ari Ginanjar. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya akan membawakan mata kuliah sesuai dengan keahlian saya, yaitu modal manusia dan pengembangan talenta, Human Capital and Talent Development. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi manajemen semester 4 dengan kode mata kuliah BAMHR 302 berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 13 kali pertemuan pembahasan materi, 2 kali asesmen 1 dan 2, masing-masing di pertemuan 5 dan 10. Serta UAS, ujian akhir semester. Mata kuliah modal manusia dan pengembangan talenta ini membahas terkait pengelolaan modal manusia dan talenta sebagai aset strategis organisasi di era industri 5.0. Pokok pembahasan pada mata kuliah ini adalah terkait the new value of talent in industry 5.0, strategic purpose planning, from rules to capabilities, working on talent gap, bukan hanya itu, tapi juga ada reward and recognition system, learning architecture, career pathing and succession planning, juga akan membahas tentang introduction to people analytics, selection talent metrics, termasuk juga turning data into action. Adapun luaran dari mata kuliah ini, pada akhir mata kuliah, para mahasiswa akan membuat sebuah karya ilmiah yang bersifat akademik, analitis, dan kontekstual dengan dunia bisnis dan organisasi saat ini, serta membuat insight pengembangan talenta, pengembangan manusia, human capital yang dihubungkan dengan aspek sosio-emosional, kepemimpinan, dan makna atau spiritualitas dalam dunia kerja. Selanjutnya, buku ini dihakikan dan diterbitkan. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, CPL 4, dan CPL 8 sebagaimana tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Kepala Program Studi dan Koordinator Mata Kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menyusun peta peran kritikal kompetensi inti dan spesifik, serta rencana pasokan kebutuhan talenta 3-5 tahun yang selaras dengan strategi talenta 5.0. CPMK 2, mahasiswa mampu mendesain KPI lintas fungsi, menetapkan rubrik evaluasi yang adil, dan menyelaraskan kompensasi reward baik finansial ataupun non-finansial untuk mendorong perilaku inovatif dan berkelanjutan. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat learning arsitektur yang sesuai dengan organisasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memilih metrik talenta, baik yang sifatnya time to productivity, internal mobility, dan learning impact. CPMK 5 masih mampu merancang jalur karir yang efektif serta rencana suksesi untuk peran-peran kunci di perusahaan. Dan CPMK 6-nya mahasiswa mampu menerapkan people analytics untuk keputusan talenta. Ada 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIE dalam proses pembelajaran baik secara offline maupun online. Untuk delivery saya akan memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Ari Ginanjar melalui Siakat Cloud atau Edlink, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Adapun interaction, untuk interaction ini saya akan menggunakan
metode pengajaran berbasis SKID, yaitu spiritualitas, kreativitas, intelektualitas, dan dampak, yang sesuai dengan konsep deep teaching dan deep learning. Dengan metode SKID ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara akademik, tapi juga diajak menemukan makna pembelajaran, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah, menguasai teori dan metode yang relevan, serta mampu menerapkan hasil pembelajaran yang memberikan dampak nyata bagi organisasi atau masyarakat. Selain itu, dalam interaction, saya menggunakan metode discovery learning, yaitu metode facilitating, komunikasi dua arah, two-way communication, case study, termasuk problem-based learning. Adapun assessment atau sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk melakukan penilaian proses yang dilakukan baik melalui kuis, tugas individu dan kelompok, penilaian sikap, karakter, dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, assessment sumatif, yaitu penilaian akhir berupa asesmen 1 dan 2 pada pertemuan 5 dan 10, serta ujian akhir semester UAS. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, dan juga ada project-based learning. Dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktik, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif. Adapun referensi dalam mata kuliah ini berupa buku referensi dari para ahli di bidang sumber daya manusia dan talenta, serta buku karya saya sendiri tentang SDM. Serta referensi berupa artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, khususnya terkait pengelolaan talenta SDM. Berikut adalah video proses pembelajaran saya pada mata kuliah Modal Manusia dan Pengembangan Talenta dengan materi pada pertemuan ke-14, yaitu Basic Talent Data Analysis, bagaimana menganalisa data SDM yang sederhana untuk menemukan pola dan insight. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, semangat pagi. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan kita apa? Modal Manusia dan Pengembangan Talenta. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, kita awali dengan morning briefing seperti biasanya, diawali dengan berdoa, ya. Berdoa dipimpin oleh, silakan Saudara Akmal, boleh di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Akmal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan visi dan misi. Silakan dipimpin oleh Saudara Askan. Ya, yang lain silakan, mari kita berdiri. Ari Ginanjar. Visi misi Universitas Ari Ginanjar. Visi kami. Visi kami. Perguruan tinggi berbasis karakter. Perguruan tinggi berbasis karakter Yang menjadi pusat keunggulan. yang menjadi pusat keunggulan Untuk mewujudkan peradaban emas. untuk mewujudkan peradaban emas. Terima kasih Askan. Selanjutnya pembacaan Five Values yang akan dipimpin oleh Saudara Alif. Five Values Universitas Ari Ginanjar. Five Values Universitas Ari Ginanjar. 1. Integrity, integrity, integrity. 2. Passion, passion, passion. 3. Creativity, creativity, creativity. 4. Loyalty, humility, loyalty, humility, loyalty, humility. 5. Professionalism, professionalism, professionalism. 5 nilai UAG adalah saya. 5 nilai UAG adalah saya. Terima kasih, Saudara Alif. Selanjutnya mental state dan YEL dipimpin oleh Ihsanuddin.
Hari ini Hari ini saya pilih dan putuskan. saya pilih dan putuskan. Saya fokus. Saya fokus, Lebih fokus. lebih fokus, Sangat fokus. sangat fokus. Satria Wage. Go, go, go. Satria Wage. Fight, fight, fight. Satria Wage. Win, win, win. Satria Wage. 165. Wage. Yes. Wage. Yes. Wage. Yes. Kita semua Sukses, bahagia, barokah. Baik, selanjutnya silakan sebelum duduk bisa salaman kanan kirinya dulu. Oke, alhamdulillah. Ya, tularkan energi semangatnya. Kalau sudah silakan duduk kembali. Ya. Baik, sekarang kita absen terlebih dahulu. Silahkan siapkan handphonenya untuk absensi. Ya, silakan absen. Baik, teman-teman semuanya. Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik, dengan lancar. Teman-teman semuanya diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang jauh lebih baik, insya Allah. Gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Hari ini kita masuki pertemuan ke-14. Artinya pertemuan sebelumnya kita sudah melewati pertemuan ke-13 atau sesi ke-13. Masih ingat sesi ke-13 yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang selecting talent matrix, ya. Bagaimana memilih indikator talenta yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di organisasi. Oke, teman-teman semuanya, masih ingat saya kemarin memberikan sebuah ilustrasi, yaitu berupa apa ini? Dashboard di sebuah kendaraan. Apa manfaat dashboard di sebuah kendaraan? Mengetahui kecepatan mobil, Ustaz. Untuk mengetahui kecepatan kendaraan. Selain kecepatan, apa lagi? Ya, tepuk tangan untuk Alif, betul. Selain untuk mengetahui kecepatan, manfaatnya apa kira-kira? Di sana ada tercantum apa saja dalam dashboard biasanya di kendaraan? Hasmi? Kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan, apa detailnya misalnya? Sepertinya kan ada ini ya, kayak lampu-lampu yang menunjukkan Indikator-indikator lampu. seperti tanda mesin, terus Oke. tanda seru, yang itu yang juga bisa nunjukin peringatan dengan kondisi mesin. Oke. Jadi kelaikan mesinnya, kemudian ketersediaan bahan bakarnya, terus apa lagi? Olinya, betul ya? Ya, termasuk juga kecepatan kendaraan, betul? Oke, tepuk tangan untuk Hazmi. Oke. Untuk sesi yang 13 kemarin ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Cukup ya? Oke. Sekarang kita akan lanjutkan sesi 14 hari ini. Kita akan bahas tentang Basic Talent Data Analysis. Masih ada kaitannya, masih ada hubungannya. Bagaimana menganalisa data SDM secara sederhana, namun bisa kita temukan pola atau insight, sehingga itu bisa menjadi basic data bagi leaders, bagi SDM untuk memutuskan setelah itu. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kita ada sebuah activity, dan pastikan teman-teman semua mengikuti aktivitas ini. Saya bagikan kertas, ya. Silakan dibagi ke sampingnya. Siapkan alat tulisnya, teman-teman semuanya. Sudah dapat kertasnya semua? Oke. Apa yang akan kita lakukan, teman-teman semuanya? Silakan teman-teman buat sebuah simbol, ya. Simbol yang menggambarkan diri Anda saat ini atau diri Anda yang diharapkan di masa mendatang. Simbol ya. Simbol bisa flora, bisa fauna, bisa gambar apa saja yang menggambarkan diri Anda saat ini atau diri yang Anda harapkan. Contoh, saya contohkan diri saya. Saya contohkan diri saya, ya. Gambar apa ini? Matahari, ya. Simbol matahari, ya. Simbol saya adalah matahari. Ya. Kemudian dengan cahayanya saya menyinari sekitar, memberi manfaat, kebaikan buat banyak orang. Jadi, tapi teman-teman hanya membuat gambarnya saja.
simbolnya biar nggak usah ditulis, tapi sudah ada di pikiran teman-teman. Ya, silakan buat simbol yang menggambarkan diri Anda saat ini atau yang Anda harapkan tentang diri Anda. Boleh Raka sharing dulu? Silakan berdiri. Gambar apa itu? Lucu sih sebenarnya, bunga Ustaz. Oh, bunga. Bunga yang diangkat sama tangan. Oke. Bunganya kecil, maksud di sini itu menyimbolkan kalau saya itu berusaha untuk memberikan kebaikan ke orang sekitar saya sekecil apapun itu. Oke. Dengan tangan sini kayak kurang bagus karena memang Ya. saya ngerasa walaupun diri saya belum menjadi contoh kebaikan itu sendiri, saya tetap berusaha membawa kebaikan sekecil apapun, sekecil bunga ini, bukan bunga yang bagus ke orang lain, Ustaz. Masya Allah, keren banget ya. Meskipun belum sempurna, tangannya tadi kan belum sempurna, belum baik benar, tapi terus berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Thank you, tepuk tangan untuk Raka. Nah, teman-teman semuanya, ini sebuah aktivitas yang bisa jadi apa yang teman-teman gambarkan itu berkaitan nggak dengan talenta teman-teman? Ada kaitannya nggak? Yang dijelaskan tadi, betul? Oke. Jadi teman-teman semuanya bicara tentang basic data, talent data analysis, bagaimana menganalisa data SDM sederhana dari simbol-simbol tadi misalnya, ternyata kita bisa menemukan pola atau bahkan menemukan insight dari sana. Gitu ya? Semangat pagi. Oke. Nah, teman-teman semuanya, siapa yang pernah melakukan medical check up ke dokter? Ya, pernah ya? Oke, biasanya yang diminta oleh dokter medical check up itu untuk periksa apa saja? Misalnya, apakah semuanya, harus semuanya, atau biasanya bagian tertentu saja untuk kondisi tertentu? Yang dibutuhkan. Ya. Misalkan hanya untuk ngecek darahnya, kualitas darahnya, betul? Maka biasanya apa? Diambil darahnya. Atau bahkan untuk mengetahui ada penyakit atau tidak pada kualitas urinnya misalnya, betul? Jadi hanya tertentu. Ya. Jadi untuk prediksi awal dasar yang diperiksa oleh dokter saat medical check up tidak semuanya, hanya basic saja biasanya, betul? Tapi itu sudah menggambarkan banyak hal. Sudah dokter bisa mendapatkan insight yang banyak. Ya. Sama juga kalau misalnya bicara tentang keuangan, finansial secara personal, secara pribadi. Kalau ada yang disebut medical check up, maka ada juga namanya financial check up. Ya. Secara personal, bagaimana financial check up itu, teman-teman? Secara personal. Apa yang biasanya kita tanyakan sehingga kita bisa menemukan pola dan insight daripada hal tersebut. Contoh ya, ini secara personal. Kita ingin tahu bagaimana pola hidupnya dan bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Contoh secara finansial ya. Ditanyakan, berapa penghasilan per bulannya? Ya, contoh misalnya penghasilannya per bulan 10 juta, let's say 10 juta. Ya, penghasilan per bulannya. Lalu kemudian tanyakan, pengeluarannya berapa? Ternyata pengeluarannya 12 juta misalnya. Oke, 12 juta pengeluarannya. Lalu kemudian ditanya lagi, punya utang nggak? Oh, dia punya utang, punya kredit apa dan misalnya. Ya, yang bisa diakumulasi utangnya sebulan mencapai misalnya berapa? 2 juta atau 5 juta. Ya. Punya tabungan nggak atau investasi lain? Nggak ada. Ya. Lalu berarti apa yang bisa kita temukan di sini? Apa data atau apa fakta yang bisa kita temukan dari financial check up? Bisa kita dapatkan data di sini? Dapat ya? Bisa kita dapatkan insight di situ? Oke, kira-kira data dan fakta apa yang bisa kita dapatkan? Ternyata pengeluarannya jauh lebih besar dari penghasilannya. Oke, berarti insight apa yang kita dapatkan?
harus meminimaliskan pengeluaran. Sebelum itu, insight-nya dulu. Insight dari perilakunya tersebut apa? Ketika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, berarti insight dari gaya hidup dia apa? Boros. Ya kan? Artinya ada yang tidak sesuai. Ya, gaya hidupnya bisa jadi tidak sehat secara finansial. Lalu kemudian apa keputusan atau apa arahan yang bisa diberikan oleh seorang dokter finansial? Melakukan penghematan. Apalagi? Apa arahannya? Ya, kurangi pengeluaran. Betul? Ya, kurangi pengeluaran, ya. Dan seterusnya. Ini adalah financial check up, ya. Cukup ditanyakan beberapa pertanyaan, kita sudah bisa mendapatkan apa? Pola hidupnya seperti apa dan apa bisa kita arahkan. Sampai di sini paham, teman-teman? Oke, semangat pagi. Nah, sekarang ya, jika Anda seorang praktisi SDM atau manajer SDM di sebuah organisasi, Anda diberikan 50 data karyawan dan hanya boleh memilih 5 orang untuk disiapkan menjadi future leader. Bagaimana Anda bisa memilih orang tersebut? Kira-kira gimana? Nila, silakan. Nah, boleh sambil berdiri dong. Nah, oke. Kalau menurut saya sendiri, saya akan melihat pengalamannya dari sisi data karyawan. Jadi saya akan melihat di mana karyawan yang loyal dengan perusahaannya, mana karyawan yang suka pindah-pindah. Kayaknya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ari Ginanjar tentang manfaat talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya harmonis tanpa friksi. Sudah pernah dengar ada namanya AI Talent Management? Ini kita memanfaatkan teknologi AI ya, untuk menentukan, memilih dan melihat potensi atau talenta seseorang. Ya, ini gambarannya. Nanti kita coba, teman-teman nanti siapkan. Kira-kira siapa yang mau melihat karir apa yang cocok, yang sesuai untuk teman-teman semuanya. Kita coba nanti ya, langsung kita praktekkan dulu aja, oke? Ya, siap-siap. Saya langsung masuk ke AI Talent Management. Ya. Jadi teman-teman, asumsinya adalah teman-teman adalah praktisi SDM, manajer SDM di sebuah organisasi, dan bayangkan kalau Anda punya tools ini, Anda bisa pegang dashboard ini. Kalau ini saya pegang sementara adalah data mahasiswa Universitas Ari Ginanjar, ya. Kita coba teman-teman di sini, ya. Maaf. Ya. Oke. Apa saja yang bisa digambarkan di sini? Terbaca nggak? Misalkan di sini job fit, ada culture fit, ya. Kalau culture kita di UAG diukur berdasarkan apa culture-nya? 5 values, ya. Ya. Di sini kita sudah masukkan sebenarnya. Maksudnya ini matching by fit. Di sebuah perusahaan, ya, insya Allah di situ kita temukan ada values setiap organisasi. Misalkan di BUMN ada nilainya apa? Akhlak, ya, nilai akhlak BUMN. Itu bisa kita ukur apakah karyawan A sudah matching dengan nilai akhlak di BUMN. Gitu ya contohnya. Apakah mahasiswa ini sudah sesuai atau berapa persen tingkat kesesuaiannya dengan nilai yang ada di UAG, itu contohnya. Kemudian matching by person juga sama, ya. Kali ini matching by fit values-nya ini person. Nanti juga kita bisa melihat tim sinergi untuk melihat bisa nggak bersinergi antara A dan B dalam sebuah organisasi. Ya. Kemudian bisa kita lihat tingkat potensi ketersinggungan. Ya. Itu bisa kita lihat dari AI Talent Management tersebut. Nah, di sini ada pengembangan karir tiap seseorang. Ini sekarang untuk
melihat kembali apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi, kita akan lakukan sebuah kuis. Oke, silakan dibuka handphonenya. Kita akan kuis menggunakan Kahoot. Wah. Oke. Sahuldin sudah masuk. Labibah. Sudah ya? Kita coba ya. Bismillah. Oke. Kita mulai start. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, hasil talent DNA dapat digunakan untuk membantu pengembangan karir karyawan. Harus benar semua nih. Alhamdulillah benar semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, kita kembali melihat pembelajaran SKID kita bahwa bicara tentang data insight dari talenta-talenta dalam organisasi, SDM dalam organisasi, maka kita pahami bahwa manusia itu adalah aset dalam sebuah organisasi. Betul ya? Setiap manusia memiliki talenta yang unik. Setiap talenta meninggalkan jejak data. Dan setiap data menyimpan insight. Tugas kita adalah membaca insight tersebut agar potensi yang sudah Allah titipkan dapat berkembang menjadi dampak yang nyata bagi diri, organisasi, dan masyarakat. Pada akhirnya sebenarnya sebagai praktisi SDM, teman-teman semuanya, yang kita kelola adalah manusia. Kita sebutnya manusia. Atau di organisasi disebutnya mereka adalah karyawan. Betul? Ya. Disebutnya mereka adalah staff. Tapi sebenarnya bagi Sang Pencipta mereka itu adalah hamba Allah. Berarti sebenarnya ketika kita mengembangkan seseorang, maka kita sedang membantu siapa? Hamba Allah untuk berkembang, mendapatkan potensi terbaik yang memang sudah Tuhan berikan padanya. Artinya semua orang memiliki, setiap orang punya talenta yang unik. Itulah kenapa Allah sampaikan Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum aliman huwa ahda sabila. Tiap orang berbuat menurut syakilahnya, menurut talenta atau bentuk tabiat jalannya. Dan itu adalah anugerah yang Allah berikan pada kita semuanya. Teman-teman semuanya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan perdalam hal yang berbeda. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya, saya berharap materi ini dapat mendapatkan impact yang besar untuk kita semuanya, pembelajaran untuk kita semuanya yang bisa kita terapkan di dalam organisasi ke depannya insya Allah. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah cukup jelas? Cukup jelas? Oke. Insya Allah pertemuan ke-15 adalah pekan depan. Ya, sekali lagi ada yang perlu ditanyakan untuk sesi ini? Cukup? Cukup jelas ya? Insya Allah. Sekali lagi teman-teman semuanya, kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video proses pembelajaran yang dilakukan di Prodi Manajemen Universitas Ari Ginanjar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga Allah memberikan kemudahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan oleh tim penilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.